Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Ibu Ani selaku dosen bahasa Indonesia saya dan juga untuk seluruh teman-teman yang mungkin menonton video ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu tema yang telah ditentukan, yaitu mengenai penyuluhan bahasa, di mana saya mengambil tema pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa secara akademik dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arya Putra Sumarman dengan NIM D0423039. Saya adalah mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas 11 Maret angkatan 2023. Video ini dibuat berdasarkan makalah yang juga telah dibuat dan dikumpulkan tepatnya pada tanggal 20 Desember kemarin. Oke, untuk yang pertama mengenai bahasa. Bahasa itu merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan kita, karena tanpa adanya bahasa, kehidupan ini sendiri pun tidak akan ada. Kenapa? Karena bahasa itu yang menopang seluruh kehidupan manusia, seluruh kegiatan yang ada di dalam kehidupan ini. Manusia bisa bersosial, manusia bisa berpolitik, bisa berperang ataupun berdamai, itu semua dilalui melalui perantara bahasa. Lalu yang kedua adalah bahasa ibu. Nah, setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, termasuk dalam bahasa itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya faktor yang disebut dengan bahasa ibu. Bahasa ibu sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bahasa yang pertama digunakan oleh manusia dan yang pertama kali diajarkan kepada manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah globalisasi. Kita bisa mempelajari banyak bahasa asing melalui perantara internet, perantara buku-buku, yang pada zaman ini sangat-sangat mudah untuk diakses. Dewasa kini, banyak keluarga yang juga tidak lagi mengajarkan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama kepada anaknya, melainkan mereka banyak mengajarkan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, di video ini akan dibahas mengenai apa dampaknya globalisasi ini kepada bahasa ibu dan nantinya kepada bahasa yang akan digunakan secara konteks akademik. Maka muncul 4 rumusan masalah yang ingin dibahas di dalam video ini. Yang pertama, bagaimana bahasa ibu itu bisa membentuk kemampuan berbahasa akademik seseorang. Lalu bagaimana perkembangan zaman berpengaruh pada bahasa ibu masyarakat kebanyakan. Lalu mana yang terbaik untuk diajarkan kepada anak sebagai bahasa pertama di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya agar bahasa ibu yang semakin beragam di Indonesia itu tidak memunculkan adanya kemerosotan budaya. Saya akan mengambil 2 perspektif, yaitu dari perspektif neurofisiologi dan dari perspektif budaya. Nah, jika dikaji dari konsep neurofisiologi, sesuatu yang berhubungan dengan bahasa itu sudah diatur di dalam hemisfer kiri di tempat daerah Broca, vernix, dan konteks superior, itu di bagian otak kita. Jika kita lihat di perspektif budaya, bahasa berkembang dari lingkungan pertama setiap orang, yaitu keluarga. Di era globalisasi ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3 bahasa yang bisa digunakan sebagai bahasa ibu, yaitu bahasa tradisional, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tergantung preferensi dari keluarga masing-masing. Bahasa ibu ini memiliki pengaruh yang signifikan, yang sangat penting terhadap kemampuan berbahasa akademik seseorang. Mengapa ini terjadi? Karena bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari sejak bayi, sejak masih kecil, dan menjadi dasar bagi perkembangan bahasa dan pemahaman konsep-konsep akademik. Bahasa ibu memiliki pengaruh terhadap kelihayan seseorang dalam memahami konsep pengajaran seperti kosakata yang dikuasai, tata bahasanya, cara dia menulis, dan juga berbicara. Namun penting untuk diingat bahwa pengaruh bahasa ibu ini dapat bervariasi tergantung pada seberapa sering seseorang berinteraksi dengan bahasa tersebut dan sejauh mana bahasa ibu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bukan berarti jika seseorang itu menggunakan bahasa ibu yang tidak umum, yaitu dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, tidak dapat mengembangkan kemampuan berbahasa akademik yang kuat. Justru jika kita lihat lebih dalam, ada berbagai keuntungan jika seseorang sejak kecil itu sudah dilatih untuk menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Mengapa? Karena dalam dunia akademik,
banyak sekali sumber-sumber pembelajaran berskala internasional yang kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jika seseorang sudah lihai karena sudah dilatih dan menggunakan bahasa Inggris sejak kecil, maka tentunya mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam saat mempelajari sumber-sumber internasional. Namun perlu diingat juga, di era globalisasi ini semua bisa merasakan itu, karena dengan teknologi yang sudah mumpuni, juga informasi dan pendidikan yang sudah bisa didapat dengan secara cepat, mudah, dan luas skalanya, tentu semuanya bisa merasakannya asal punya kemampuan dan juga tekad untuk belajar. Di sini saya membagi kesimpulan ini kepada 3 poin. Yang pertama, mengenai bahasa ibu. Bahasa ibu itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berbahasa akademik seseorang. Kenapa? Ya karena bahasa ibu itu akan mempengaruhi pemahaman konsep, kosakata, tata bahasa, lalu cara seseorang menulis dan berbicara dalam konteks akademik tentunya. Lalu dampak globalisasinya yang paling jelas adalah globalisasi dapat mempengaruhi pilihan bahasa pertama yang diajarkan kepada anak, yaitu bahasa tradisional, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, upaya mengatasinya diperlukan kebijaksanaan dalam mempelajari bahasa asing dan juga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan akademik, sembari senantiasa melestarikan bahasa daerah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali bila terdapat banyak kekurangan, salah penggunaan kata, kesalahan dalam berbicara. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.